Nestle Honey Stars, baked with whole grain, a touch of honey, and added vitamins and minerals. Honey Stars, a healthier choice for your kids. Jadi, apa benar mengonsumsi sereal Honey Star merupakan pilihan yang lebih menyehatkan tubuh? Mari kita tinjau hal tersebut berdasarkan komposisi utamanya, yaitu tepung gandum utuh. Oke, jadi yang pertama itu kita akan bahas apa sih itu tepung gandum utuh. Jadi, tepung gandum utuh itu adalah tepung yang dibuat dengan gandum utuh. Nah, tepung gandum utuh ini itu berbeda dengan tepung yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Nah, tepung terigu yang dibuat dari bagian dalam gandum saja atau endosperm ini itu biasanya kandungan yang ada di dalam tepung terigu yang kita pakai sehari-hari. Tapi tepung gandum utuh ini mengandung dua komponen lagi, yaitu brannya itu adalah bagian luar yang keras dan banyak mengandung serat, dan germ yang merupakan bagian paling kecil dari inti biji gandum yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Nah, kalau bedanya itu, kalau tepung gandum utuh ini mengandung 3 komponen tersebut, sedangkan kalau tepung terigu biasa itu hanya mengandung endosperma saja. Nah, yang kedua ini kita membahas tentang bagaimana cara membuat tepung gandum utuh. Prosesnya itu ada 3 tahap. Pertama, tahap pembersihan atau cleaning process. Ini pembersihan ini digunakan untuk menghindarkan benda-benda lain dan berbagai kotoran yang menempel pada butiran biji gandum. Terus, biasanya itu juga memisahkan bagian-bagian yang tidak seragam, itu menggunakan separator. Yang kedua, itu ada tahap pemberian air atau conditioning process. Ini, jadi pembersihan menggunakan sedikit air biji gandum ini akan melunakkan bagian luar dan butiran endosperm, dan supaya ada perubahan tekstur dan struktur endosperm sehingga dapat mendapatkan biji dengan kerasan kandungan air yang seragam. Yang terakhir itu ada tahap penggilingan. Nah, tahap penggilingan ini merupakan tahap terakhir di mana biji gandum akan berubah menjadi butiran-butiran yang halus yang disebut nanti tepung terigu. Selanjutnya, apa fungsi pati dalam tepung gandum utuh? Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin yang terdapat pada granul-granul yang terkandung dalam tepung. Amilosa dan amilopektin termasuk dalam jenis karbohidrat. Dapat dilihat jika struktur dari amilosa adalah linear dan amilopektin bercabang. Berdasarkan struktur tersebut, saya akan membahas sifat utama dari pati, yaitu gelatinisasi yang lebih dipengaruhi oleh kadar amilosa dibanding amilopektin. Gelatinisasi sangat berperan penting dalam pembentukan adonan. Proses gelatinisasi ini dapat dijelaskan melalui grafik Brabender. Grafik ini menjelaskan proses-proses dari gelatinisasi, yaitu swelling, pasting, dan retrogradasi. Seluruh tahapan ini diiringi dengan pemanasan dan pendinginan. Swelling merupakan tahapan ketika air mulai masuk ke dalam granul karena perbedaan konsentrasi air di luar dan di dalam granul. Pasting merupakan tahapan ketika amilosa mulai keluar dari granul diakibatkan dari air yang memasuki granul. Air akan terus memasuki granul hingga granul pecah dan seluruh amilosa dan amilopektin keluar dari granul. Sesaat ketika granul pecah, adonan akan mencapai viskositas tertingginya. Namun, ketika tetap dilakukan pemanasan, maka viskositas akan menurun karena lelehnya kristal amilosa. Setelah proses pemasakan adonan selesai, suhu akan mulai menurun dan retrogradasi terjadi. Retrogradasi merupakan tahap di mana kristal amilosa terbentuk kembali. Proses retrogradasi menjelaskan keadaan di mana tekstur sereal saat baru matang akan lunak. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika suhu mulai turun, tekstur dari sereal akan mengeras. Itulah fungsi daripada pati. Pada yang keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung kualitas gluten tepung terigu atau tepung gandum utuh. Jadi di sini kualitas tepung itu dapat diuji menggunakan metode Kjeldahl. Nah, metode Kjeldahl ini itu dapat menentukan kadar sebuah protein. Nah, kadar sebuah protein dari tepung terigu ini bisa diidentifikasi sehingga kita bisa tahu tepung terigunya ini yaitu berprotein tinggi, sedang, atau rendah.
Nah, yang pertama itu kalau dia proteinnya tuh kandungannya sekitar 11-13%, itu merupakan tepung protein tinggi. Nah, protein ini tinggi tepung protein tinggi ini menjadikan sifatnya itu mudah dicampur, difermentasikan, daya serap airnya tinggi dan elastis dan mudah digiling. Nah, kalau misalnya dia kandungan proteinnya itu sekitar 10% sampai 11%, nah itu merupakan tepung protein sedang. Nah, tepung protein sedang ini nih biasanya itu digunakan bisa dalam apa aja karena dia all purpose flour biasanya sebutnya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya dia tepung terigunya itu mengandung protein sekitar 8%-9%, itu merupakan tepung protein rendah. Nah, jenis ini tuh menyerap sedikit gula dan air, maka makanan dibuat menjadi lebih renyah, sifatnya itu daya serap airnya rendah, sehingga menghasilkan adonan yang sukar diuleni, tidak elastis, lengket, dan daya pengembangannya rendah. Jadi kesimpulannya apa? Apakah mengkonsumsi Honey Star itu baik dan sehat? Secara komposisi, karena yang digunakan adalah tepung gandum utuh, memang lebih sehat. Tetapi, apakah benar-benar bernutrisi? Sebenarnya tidak, karena tepung gandum utuh hanya mengandung sedikit serat dan nutrien lain yang baik untuk tubuh. Jadi, memang bisa dijadikan makanan untuk sarapan agar gizi terpenuhi pada saat ingin melakukan aktivitas. Tetapi, tidak disarankan untuk mengkonsumsi produk ini terus-menerus.